Oke? Kalau sunnah Rasulullah, kalau apa yang kita lakukan atas dasar sunnah Rasulullah, ada contohnya, maka insya Allah berkah. Kemudian yang kedua, dia terhindar dari riba. Ya. Lalu yang ketiga, dia keluar dari riba, bisa membuat orang keluar dari riba. Orang yang mungkin pernah punya kreditan, cicilan dan sebagainya, ketika kemudian teman-teman pegang emas, maka dia bisa membuat keluar dari riba. Lalu yang keempat, dia akan bertambah secara nilainya maupun fisiknya. Kemudian yang kelima, dia dijamin Allah keuntungannya. Nah, ini adalah 5 parameter keberkahan emas. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu sunnah Rasulullah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Oke, artinya akan ada satu zaman, tahun-tahun ke depan, rupiah, dolar, kemudian euro, kemudian won, yuan dan lain sebagainya itu udah gak berlaku. Yang berlaku apa? Emas dan perak, dinar dan dirham. Ya. Atau di redaksi yang lain, dalam hadis riwayat At-Tabrani, bahwa Rasulullah SAW bersabda akan datang suatu zaman kepada manusia. Barang siapa yang tidak memiliki uang kuning atau juga dinar dan juga uang putih dirham, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Nah, ini penting. Saya mau titik tekankan di sini Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang punya penyakit gak pernah tersembuhkan. Sudah datang ke puluhan dokter spesialis, gak sembuh-sembuh juga. Gak tahu penyakitnya apa. Atau mungkin dokter sudah angkat tangan. Kemudian ada mungkin di antara Bapak Ibu yang selalu punya masalah sama pasangan. Gak pernah gak ada masalah, selalu berantem. Atau mungkin ada juga yang punya anak, anaknya nggak pernah nurut. Ya, disuruh apa nggak pernah nurut. Diajak sholat, diajak puasa nggak pernah mau. Maunya main game terus. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu, di antara kita yang begitu dapat rezeki keluar lagi. Ada aja yang mobilnya lecet lah, yang anak sakit lah. Jadi uangnya nggak pernah tersisa. Atau mungkin ada di antara kita yang punya bisnisnya hancur sehancur-hancurnya, ya, ditipu orang lah dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu, di sini poin pentingnya, Bapak Ibu di rumah, di kehidupannya tidak punya emas atau perak. Gitu. Jadi punya emas atau perak, punya dinar atau dirham, punya emas yuwagot atau enggak, ini bukan sekedar soal saya punya uang atau enggak, bukan. Tapi ini bicara soal kemudahan dalam kehidupan. Begitu banyak teman-teman kami, para agent, para member, yang dia punya hutang riba, yang dia punya cicilan rumah, tiba-tiba kemudian dia bisnis yuwagot, entah dari mana ceritanya, tiba-tiba hutangnya itu bisa lunas. Bahkan mereka bisa beli mobil dengan cash dari jualannya emas doang. Padahal sebelumnya bukan pebisnis emas. Bahkan ada seorang ibu rumah tangga di tempat kami di daerah Bogor. Ibu rumah tangga, ia gak punya handphone Android, gak ngerti namanya WhatsApp, Instagram, apalagi Facebook. Dia cuma jualan emas yuwagotnya keliling dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, jalan kaki di kampungnya. Omsetnya sebulan 300 juta. Ibu-ibu ketemu sama saya, banyak nanya, sering datang ke kantor Depok. Saya bilang, ibu jalan kaki? Iya, jalan kaki. Saya nggak naik motor, saya nggak bisa naik motor, jalan kaki. Dan gabung di yuwagotnya, ketika itu beliau cuma punya uang sekitar 4 jutaan. Diajak menjadi agent, bingung karena akhir bulan itu di pertengahan bulan
akhir bulan anaknya harus bayar biaya kuliah. Tapi diyakinkan oleh teman saya, Pak Rizal namanya, udah ibu gabung aja di Wago. Insya Allah nanti apa yang ibu harapkan, apa yang ibu inginkan itu dimudahin Allah. Ternyata betul loh, Pak. Begitu akhir bulan, anaknya nagih uang buat bayar kuliah, bayar semesteran 5 juta, masih kurang. Lalu gimana uangnya nggak ada, gitu ya? Akhirnya saya jual aja emasnya. Tapi beliau sebagai pebisnis, enggak lah, saya puterin terus. Tiba-tiba kemudian yang harusnya H-1 itu bayar, tiba-tiba keluar pengumuman pembayaran bisa diundur 1 bulan. Iya, wah alhamdulillah katanya. Ini kejadian alhamdulillah. Oke, 1 bulan. Nah, itu bayar waktu itu sekitar 5 jutaan. Tiba-tiba di akhir bulan itu uangnya belum ada juga. Lalu keluar lagi edaran, boleh dicicil 3 kali. Edarannya, ya dia nggak minta keringanan, tapi dikasih keringanan sama Allah. Akhirnya terlunaskan, dia tetap jadi agent, emas yang tetap ada, bisnis yang tetap jalan, anaknya bisa bayar kuliah. Ini yang saya bilang Bapak Ibu, kemudahan dalam kehidupan. So, kalau misalnya Bapak Ibu punya masalah-masalah yang nggak pernah kelar, nggak pernah selesai, coba bawa emas. Berarti emas ini jimat dong, Ustaz. Gitu ya, berarti emas ini jimat. Ini bukan jimat Bapak Ibu, tapi ini janjinya Rasulullah bahwa kalau kamu punya emas, ada kemudahan dalam kehidupan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau mau beli barang sesuatu di marketplace, sebelum beli, Anda lihat apa dulu? Harga. Kedua apa? Ini barang bagus apa enggak? Lihat dari mana? Bintang. Apa lagi? Testimoni. Betul ya? Ada nggak testimoninya? Suka dibaca nggak? Oh, ini barangnya bagus banget, sellernya, jualnya, responnya cepat gitu kan ya? Pertanyaan saya, Bapak Ibu baca testimoni itu kenal nggak orang Indonesia? Nggak kenal? Sama yang jual kenal nggak? Itu yang testimoni yang Bapak Ibu nggak kenal aja, Bapak Ibu yakin beli, betul? Wah bagus nih, bintangnya 4,8 gitu kan, star seller. Ini testimoninya bagus-bagus. Kita nggak kenal orangnya siapa, orang dari negeri atau berantah atau apa, kita nggak kenal, tapi kita percaya. Akhirnya kita beli, betul? Ini yang ngomong siapa? Yang ngasih testimoni siapa? Percaya nggak? Siapa yang percaya? Katakan. Masya Allah. Kalau nggak percaya nggak apa-apa ya. Kalau Rasul aja nggak dipercaya, testimoni apalagi saya kan gitu ya. Yakinlah Bapak Ibu. Saya pun demikian. Saya kenal emas dari November 2019. Betul-betul baru kenal emas 2019. Nabung emasnya baru 2019. Iya, emas Io Agwa. Pas kenal emas, itu pas kenal Io Agwa 2019 saya sebagai seorang agent juga. Nomor urut saya, nomor urut ID-nya 83. 100 pendaftar pertama. Jadi kalau ini asabiqul awalun lah kira-kira gitu ya. Iya, ya. Dari situ kemudian Allah kasih keberkahan terus. Betul. Sampai akhirnya akhir Desember kemarin, ini saya mau bahas sedikit nih. Akhir Desember kemarin kontrakan saya habis bayarnya. Waktunya habis. Saya kontrak bayar 12 juta, dinaikin sama pemilik kontrakan 15 juta. Dan memang karena saya nggak paham tentang keuangan, saya nggak pernah bikin tabungan. Akhirnya saya DP-in aja 2 juta. Tapi ternyata Bapak Ibu, di akhir Desember mau masuk ke Januari, alhamdulillah, ternyata Allah kasih dari jalan lain. Saya tadinya rumahnya 1 lantai, ya nggak terlalu besar banget. Lalu kemudian Allah izinkan saya pindah ke BSJ, 1 klaster elit, ada kolam renang dalamnya, 2 lantai dan semuanya gratis. Dan saya sampai habis pikir, oh ya saya bisa pindah sini gitu. Dan itu bayar sewanya 50 juta. Dan itu saya nggak keluar duit sama sekali. Saya yakin ini keberkahan Mas. Karena kalau saya ngumpulin duit kayaknya kurang. Waktu itu nggak cukup, ya. 1 bulan ngumpulin 50 juta. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu, ya. Dan saya yakin teman-teman AOG, teman-teman konsumen yang sudah memiliki Wagot akan dapat miracle-nya Allah.
teman-teman cabang, ya dapat banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah kasih. Kenapa? Karena ini testimoninya Rasulullah. Siapa yang belum punya emas sampai saat ini? Katakan. Yang belum punya. Oke. Mau punya nggak? Mau dapat kemudahan nggak? Maka jangan pernah izinkan diri Anda pulang dari sini melangkah tanpa pegang emas. Bisa? Bisa? Bisa nggak? Jangan biarkan Anda pulang ke rumah tidak pegang emas. Supaya apa? Begitu nyampe rumah, keberkahannya kebuka. Siap? Siap. Ya. Tadi saya bilang suruh apa? Pegang emas. Di depan ada pegang. Udah mikir, mana duitnya nggak bawa, saya suruh pegang dong Pak. Pegang ya. Habis pegang terus beli gitu ya. Oke, lalu kemudian jika sudah menyimpan emas, maka seiring waktu akan bertambah. Mitos atau fakta? Teman-teman yang udah punya emas Iwa Gold, coba angkat tangan dong. Oke, sudah punya ya. Coba saya tanya, ada kakak punya emas Iwa Gold kapan? Barusan. Bulan kemarin? SMA nih. SMA? Masya Allah, tepuk tangan dong. Dari SMA udah punya emas. Oke, beli berapa gram? 2 gram. Oke, 1 bulan ya? Sudah nambah belum? Belum nambah. Minta sama Allah. Siapa yang sudah pernah nabung Iwa Gold dari tahun lalu? Ada? Tahun lalu, tahun sebelumnya. Oke, kakak di sana. Kak siapa namanya kak? Siapa? Trisna. Oke. Nabung Iwa Gold sejak kapan? Maret tahun 2000. Bos tahun ya pas ya. Kakak jadi agent atau member atau konsumen aja? Member, MOG. Oke. Pertama kali belinya berapa gram? Langsung satu paket itu. Satu paket yang MOG. Oke. Berapa gram sih totalnya? 0,1 2 keping, 0,2 keping. Wih, gampang kan? Jadi berapa tuh ya? 0,6 ya? 0,6 ya? Sekarang sudah berapa Mas? 33. Lalu pakai kalkulator? Jadi sudah berapa? Itu 26 tambah barusan tadi 7. Masya Allah, 33 gram tepuk tangan kamu. Boleh tepuk tangan nggak bayar? Dari 0,6 lalu kemudian 33 gram. Nambah atau enggak? Nambah. Rugi atau enggak? Enggak. Enggak kalau udah pakai emas. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Ibu ya? Ibu beli emas Iwa Gold kapan Bu? September 2020. Berapa gram awal? 0,1. Awalnya 0,1 satu keping. Iya. Oke, sekarang Terus sekarang dia ada 5. 5 gram, tepuk tangan dong. 5 gram tuh 500 keping 0,1. Betul nggak? Iya kan? Penasaran 0,2 terus beli lagi ya. Beli lagi, terus? buat Masya Allah. Ini 10 gram udah mau beli lagi? jauh. Masya Allah, tepuk tangan dong. Oke Bapak Ibu, kenapa sih bisa bertambah? Nah kita lihat di sini Bapak Ibu. Kenapa Allah bilang adanya kepemilikan emas dengan harus mengeluarkan zakat? Itu artinya Allah sedang mempersiapkan adanya keuntungan. Segala yang membuat untung itu pasti ada zakatnya. Perniagaan, ada nggak zakatnya? Ada ya. Zakat fitrah dari hasil keuntungan apa? Hidup kita, benar ya? Ya. Lalu emas nisabnya 85 gram dalam setahun, nilai zakatnya 2,5 gram, 2,5%. Ini artinya Allah sedang mempersiapkan ada keuntungan di sana. Maksudnya gimana? Tadi nih nabungnya 0,6 gram. Lalu kemudian Allah kasih berkah dari kerjaan dapat bonus, dari gaji tiba-tiba naik, dari bisnis tiba-tiba nambah
untung. Akhirnya mau gak mau dipaksa nambah gak? Dipaksa nambah gak sama Allah? Naruh nih 0,6 di bawah kasur Januari, Maret ya. Maret sekarang begitu dibuka masih 0,6 gak? Hah? Masih? Belum tentu. Naruh 0,6. Tiba-tiba kemudian di kehidupan dapat keberkahan, di bisnis dapat untung lebih gede, di kerjaan dapat bonus lebih banyak. Sama Allah dipaksa beli emas lagi gak? Iya. Iya, dipaksa beli. Naruh lagi. Pengen dipaksa beli emas sama Allah atau pengen sukarela nggak nambah-nambah? Ayo, pilih mana? Nomor Pilih satu. atau dua? Satu. Siapa yang pengen dipaksa sama Allah untuk terus beli? Ya Allah, ini kok ada uang lagi ya Allah, beli lagi. Besok ya Allah ada uang lagi, beli lagi. Pengen begitu atau ya sukarela aja lah, 1 gram terus? Pengen dipaksa. Pilih yang mana? Pilih yang nomor 1 dipaksa. Kenapa? Karena Allah tahu ada zakat di situ. Allah tahu Allah siapin keuntungannya. Siapa yang udah pernah ngerasain zakat emas? Keluarin zakat emas ada? Ada? Iya. Gimana? Iya. Setelah keluarin zakat itu berkurang nggak emasnya? Alhamdulillah enggak. Hah? Alhamdulillah enggak, semakin bertambah. Makin bertambah? Iya. Makin dikeluarin zakatnya makin nambah kan? Iya. Makin nambah. Pengen Pak? Pengen dipaksa sama Allah nambah emas? Pengen? Maka nanti saya bilang sebelum pulang nih paksa buat Zakat. bukan lagi pegang emas, tapi beli emas gitu. Tepuk tangan dong Bang. Oke, ya. Siap. Dengan menabung emas, maka Anda akan merasakan keberkahan emas. Karena ini merupakan sunnah Rasulullah. Terhindar dari riba dan tabungan emas Anda akan bertambah terus-menerus. Setuju? Kok cuma 3 orang yang bilang? Yang lain? Takut salah ngomongnya. Sepakat? Siap lanjut? Jangan kasih kendor. Iya. Oke, sekarang begitu banyak manfaat memiliki emas. Tadi ada berapa manfaatnya? 14. Kenapa orang sampai belum beli emas? Yang pertama, mungkin jawabannya kenapa? Terkesan mahal. Yang kedua, sulit dijangkau. Gak ada yang jual emas QR Gold-nya di sini. Saya nggak tahu siapa. Ya. Atau yang ketiga, belum paham logam mulia. Itu buat apa sih emas logam mulia? Mendingan yang dipakai cincin, kalung, gelang. Atau yang keempat, khawatir rugi dan ditipu. Ada nggak yang kayak gini? Hah? Banyak. Pasti ada ya. Apa sih emas apa ini kecil-kecil gini? Gitu kan? Ini bikinan siapa? Gitu. Ya. Atau yang kelima, belum paham potensi emas, sehingga nggak tahu buat apa emas itu. Taunya buat simpanan doang. Atau yang keenam, apa? Masih tertarik tanah, properti, tabungan. Masih suka pengen nabung uang. Ya, kayak Pak Indo nih. Ya, masih tertarik pengen ini. Atau yang ketujuh, budaya konsumtif. Ya, yang kedelapan, menunda-nunda. Besok aja deh, ntar nunggu harga emas turun. Ada nggak kayak gitu? Tawarin beli emas besok aja. Tawarin lagi, besok aja lagi. Terus aja gitu. Begitu harga emas turun nggak punya uang. Ya. Atau yang ke-9, tidak ada rencana masa depan. Ya saya mah apa kata anak saya aja lah. Saya mah apa maunya anak aja kuliah di mana. Ini sebenarnya nih. Gak punya rencana masa depan. Ya. Atau yang terakhir, keuangan belum kuat. Kira-kira ada yang punya alasan di sini nggak? Dari sini ada nggak? Semuanya. So Bapak Ibu, ini solusi untuk Anda semua. Boleh dimatiin? Oke, ya. Jadi ini solusi untuk Bapak Ibu semua ya. Berawal dari sebuah impian yang ingin menyejahterakan keluarga besar PPA, hingga akhirnya Allah meridhoi. Lalu hadirlah sebuah wasilah. Wasilah kebangkitan kejayaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami hadirkan sepenuh cinta logam mulia Nio Agung
Silakan berdiri. Kami ingin melihat kesungguhan Bapak Ibu semua yang ingin dapat kesejahteraan, dapat keberkahan, dapat kemudahan dari berbisnis emas, dari memiliki emas Yoago. Apakah Bapak Ibu siap mendapatkan kesejahteraan? Siap. Apakah Bapak Ibu siap dapat keberkahan? Apakah Bapak Ibu siap emasnya untuk bertumbuh? Takbir. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan? Baik, Bapak Ibu tadi sudah memilih ya. Mau nabung uang atau mau nabung emas? Pilihnya? Mau deposito atau mau emas? Pilihnya? Mau menabung emas perhiasan atau batangan? Pilihnya? Emas batangannya, kenapa harus Yoago? Kan begitu ya. Ada yang nabung selain Yoago? Emas batangannya? Iya. Ada. Sebelumnya. Nah, kenapa harus Yoago? Itu harus terjawab, betul nggak? Yes. Saya punya emas A, B, C, D. Kenapa saya harus beli emas Yoago? Maka kami mau jelasin Bapak Ibu. Kenapa emas Yoago? Dan apa kredibilitas perusahaan ini? Oke. Yang pertama, dari sisi legalitas. Perusahaan kami telah terdaftar di Kemenkumham dengan nama PT Emas Optimasi Abadi. Disingkat IOA. Emas Optimasi Abadi. Lalu kemudian NIB kami, Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia dan Perdagangan Besar Logam dan Biji Logam. Dan tahun ini sudah masuk NIB-nya untuk pendidikan. Jadi ada pendidikannya, ada lembaga pendidikannya. Karena kami sedang susun IOA University. Ya, salah satunya nanti di IOA Gold Academy. Jadi IOA University itu sama kayak Universitas Indonesia. Ada jurusan keuangan, ada jurusan kedokteran dan sebagainya. Nanti ada ekonomi, ada IOA Gold, gitu ya. Ada yang spiritual, ada PPA. Ya. Lalu kemudian di bulan Januari 2021, Bapak Ibu, Januari 2021, alhamdulillah PT Emas Optimasi Abadi mendapatkan sertifikasi SNI yang menyatakan bahwa produk dari emas Yoago dari 0,1, 0,2, 0,5, 1 gram, 2 gram, 5 gram, dan 10 gram itu telah sesuai standar SNI emas batangan 24 karat. Tepuk tangan. Dan PT Emas Swasta satu-satunya yang sudah mendapatkan sertifikasi SNI itu hanya Yoago. Tepuk tangan dong. Swasta ya, swasta. Oke. Kemudian yang kedua, alhamdulillah dari sisi manajemen mutu perusahaan, kami PT Emas Optimasi Abadi di bulan Februari kemarin telah lulus mendapatkan sertifikasi ISO 9001 2015 untuk manajemen sistem, dan perusahaan emas swasta satu-satunya di Indonesia yang punya sertifikasi ISO cuma Yoago. Teman-teman. Dan yang lebih keren lagi Bapak Ibu, Tubrega ini sebuah lembaga sertifikasi yang sama dengan yang dipakai oleh perusahaan emas milik pemerintah. Ya, sama, sertifikasinya sama. Jadi ketika Yoago mau mengajukan standar ISO, kami lihat punya plat merah apa? Oh, Tufrelan, maka kami juga pakai Tufrelan. Dan alhamdulillah dari Tufrelan telah menyatakan manajemen mutu dari Yoago telah lulus standar sertifikasi ISO, dan ini satu-satunya di Indonesia untuk perusahaan emas swasta. Maka nanti kami tinggal akuisisi tambang. Ketika nanti kami akuisisi tambang, kami punya tambang sendiri Bapak Ibu, maka habis itu kami tinggal berangkat ke London untuk apa? Mendaftarkan yang namanya LBMA, yang ada logonya di perusahaan plat merah. LBMA itu hanya perusahaan-perusahaan yang punya tambang, dan saat ini baru pemerintah aja, yang lainnya nggak ada LBMA. Jadi tahun ini kami insya Allah sedang
mencoba akuisisi beberapa perusahaan tambang milik rakyat yang legal, ya. Setelah itu kita akan berangkat ke London. Siapa yang mau ikut ke London? Ya, nanti kalau udah keluar LBMA, Bapak Ibu, kalau masih ada yang ragu-ragu lagi untuk beli emas di Wanggot, ya nggak apa-apa. Iya kan? Sudah SNI, standar ISO, ya. Kurang apa lagi coba? Udah ganteng, kaya, soalnya kurang apa? Kurang mau sama Anda. Kan gitu ya. Kenapa gak jadi nikah sama dia? Dia gak mau sama saya. Kan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kami juga punya yang namanya Spirit of IOA. Inilah yang melandasi pergerakan dari bisnis kami Bapak Ibu. Semua hal akan menjadi sia-sia jika tidak disandarkan pada dan untuk Allah. Sesuatu yang remeh akan menjadi begitu bernilai dengan sebuah niat yang hanya mengharapkan ridho Allah saja. Seperti Ka'bah yang Allah sucikan, Allah jaga dari kerusakan. Kejujuran yang paling nyata, yang sama panjang setiap sisinya. Sebuah bangunan sederhana, tetapi menjadi pusat perputaran doa sampai hari akhir nanti. Seperti sebuah pusat cahaya yang menyebar ke berbagai belahan dunia. Seperti itulah employee of Allah. Hati yang senantiasa disucikan dari Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Hati yang Allah jaga dari kerusakan. Hati yang lembut dengan kejujuran. Hati yang adil terhadap dirinya dan orang lain. Pribadi yang kaya akan kesederhanaan, tapi menjadi panutan bagi setiap mata yang memandang. Menjadi sebuah hati yang layak Allah jadikan sebuah wadah titipan cahaya yang siap disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Pribadi yang terhubung dengan Allah, sumber segala cahaya, yang dengan cahayanya hilanglah segala cahaya semu, yang dengan sinaran wajahnya dapat diterangilah seluruh kegelapan, membentuk bangunan heksagonal yang saling merapatkan barisan, bangunan terkokoh yang tidak mudah roboh, namun paling fleksibel membangun peradaban. Menjadi yang terbaik seperti yang Allah inginkan, memberikan hanya yang paling baik dan menebarkan kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Menjadi employee of Allah adalah tugas utama kita dilahirkan, tugas utama yang seringnya kita lupakan. Menjadi sebenarnya hamba yang memiliki kesadaran kuat, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bangunan yang heksagonal, memaksimalkan ruang, efisiensi resource dan sama sisi. Lambang Ka'bah yang bentuknya sederhana, yang perputaran doa.
sepenuh cinta. Dan logo inilah Bapak Ibu yang menjadi cetakan yang berada di emas Iwagor yang Anda miliki hari ini. Yang insya Allah Iwagor ini akan memberikan dampak yang morbiditas. Dan inilah menjadi spirit kami sebagai peradaban Iwagor. Baik Bapak Ibu. Oke, sekarang saya masuk lanjut di video pengecekan emas. Ini ada kandungan emas. Ini adalah mesin magnet yang menggunakan listrik, ya. Jadi apapun logam yang mengandung besi, maka dia akan menempel kuat seperti ini. Ya. Ini kita lihat emas Iwagor ditempelkan di sini. Kalau dia mengandung besi, maka dia akan menempel. Ini 0,5 emasnya. Ya, tidak menempel Bapak Ibu. Ini artinya menandakan emas Iwagor ada kandungan besi atau tidak? Tidak ada. Oke. Lalu kemudian yang kedua, ini Namanya apa? karatimeter. Nama mesinnya karatimeter. Mesin buat nembak kadar emas, ngecek kadar emas sudah ditembak. Ini AU itu kode emas, ya. kode kimia. 99,99. Nah ini yang ambil seorang agent ibu-ibu. Ya. Memang 99,99%. 24 karat ya. Ini yang ambil teman-teman agent. Tidak kami suruh, mereka ngecek sendiri karena penasaran. Ya. Lalu kemudian ini toko emas yang menjadi agent of gold. Kunjungan ke toko emas berbulan di Bengkulu. Di waktu itu yang isi Mas Faruk Chandra di Bengkulu, toko emas besar, ya, dan mereka telah menjadi agent of gold. Pak Khairul Anwar pemiliknya. Pasar Minggu. Banyak teman hari Minggu. Saya bersama ya, ini pemilik toko emasnya Pak Khairul Anwar. Dan kalau jualan emasnya itu kayak gini Bapak Ibu. Ya, ada berapa kira-kira? Ada banyak. Kalau toko emas besar percaya dengan kualitas emas Iwagor, maka harus gimana lagi saya yakin Bapak Ibu. Ya, oke. Siapa yang pengen punya emas sebanyak ini angkat tangan? Siapa yang berani nyimpan emas sebanyak ini angkat tangan? Gak usah takut Bapak Ibu ya. Emas itu tidak berbau. Ya, emas itu nggak kayak terasi yang bau keciumnya sampai jauh. Ya, simpen aja di dalam rumah, nggak usah khawatir akan ketahuan sama orang lewat. Bener ya? Banyak orang takut nyimpen emas. Takut nanti kalau ada apa-apa, ntar saya pergi-pergi nggak tenang. Ini udah Khairul Anwar nih, punya sebanyak ini, nggak ada nih security-nya. Di pinggir jalan lagi, terbuka lagi ya, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Oke. Lalu kemudian security kemasan terbaru. Jadi di kemasan terbaru kami Bapak Ibu, alhamdulillah kami telah menggunakan packaging yang terbaru nanti. Ini menggunakan tanda air. Ya, di sini ada tanda air yang ketika dinyalakan lampu UV dia akan keluar tanda airnya. Seperti ini. Kok nggak keluar? Sebentar. Ya, ini Bapak Ibu, dia akan keluar langsung. Ketika dikasih sinar UV, dia akan langsung keluar seperti ini. Ada logo IOA, ada sayap-sayap ababilnya. Dan packaging ini
hanya dimiliki oleh IO Agol. Wih, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Bisa. Ya. Jadi dari seluruh perusahaan-perusahaan emas baik milik pemerintah maupun swasta yang menggunakan teknologi ini baru IO Agol. Karena apa? Kami bikin packagingnya ini di perusahaan yang sama yang memproduksi uang kertas milik kita, gitu ya, bikinnya di sana. Oke, lalu kemudian kami juga ada hologram yang full packaging. Ini full hologramnya dari atas sampai bawah. Kalau sekarang masih yang kotak kecil ya hologramnya, maka nanti ini akan full semua dari atas sampai bawah hologramnya. Jadi di kemasan yang terbaru itu ada 9 security-nya Bapak Ibu. Ada berapa? 9 security-nya. Salah satunya tadi tanda air, hologram yang full package seperti ini. Bahkan nanti di aplikasinya, aplikasi yang terbaru, ya, makanya kenapa aplikasinya belum keluar nih sampai sekarang nih? Karena nanti ketika di foto, ketika nanti di scan gitu ya, emasnya itu bukan cuma keluar nomor seri Bapak Ibu. Kalau yang milik plat merah itu keluar nomor serinya, betul nggak? Ada nomor serinya ya setiap kepingannya. Kita nggak cuma itu, tapi apa? Perjalanan emasnya dari pabrik sampai ke cabang di mana, sampai ke AOG-nya siapa, MOG-nya siapa, konsumennya siapa namanya, lalu udah di buyback kemana, apa belum sampai ke tangan kita. Itu semua ada sanadnya. Ada sanadnya. Jadi tahu nih begitu di scan, ini udah kesini terus sampai ke kita. Jadi jelas emasnya ini dari mana, kemana aja, itu jelas. Itu ada sanadnya. Dan aplikasi itu nanti akan keluar, insya Allah. Ini sudah berjalan setahun. Proses pembangunan aplikasinya sudah memakan uang hampir 2 miliar untuk pembangunan aplikasinya saja. Ya, nanti juga di sana ada lapak buyback-nya, ada Facebook-nya khusus punya kita, dan setiap Bapak Ibu posting itu ada nilainya, ada poinnya. Yang mana poinnya itu bisa ditukar sama merchandise. Enak nggak? Coba kalau Bapak Ibu posting di Facebook, ada poin nggak? Nggak ada. Nanti di aplikasi itu ada poin. Posting apa aja, dapat poin. Poinnya buat apa? Buat tukar merchandise. Tadi di depan ada topi, ada payung, ada buku, ya kan? Buku-buku PPA itu bisa ditukar dengan. Makanya kenapa aplikasinya ada sedikit lebih lama, gitu ya. Oke, boleh dilihat lagi. Sekarang kita lihat profil dari foundernya IO Agol atau direksinya IO Agol, ya. Yang pertama, komisaris utama kami yaitu Pak Dedi Syahrul. Pak Dedi Syahrul ini adalah orang Padang, Bapak Ibu. Orang mana? Orang Padang. Namanya juga Dedi Syahrul, gitu ya. Jadi ini murni pribumi Indonesia. Lalu kedua, Ibu Endang. Ibu Endang ini juga pribumi orang Padang. Lalu yang ketiga, direktur kami Pak Rohmayadi, atau kami biasa menyapa Kang Mai. Ini asli Bandung, Sunda Pisang. Ya, Kang Mai hari ini beliau menghadiri acara Yatim Fest di Cilegon dengan 100 anak yatim. Ya, semua anak yatimnya dapat emas IO Agol 0,2 setiap anak. Ada 100. Bulan lalu 150 orang di 250 orang di Cirebon, di Kuningan. Setiap anak dapat 0,2 gram. Jadi sekarang apa yang kami berikan ke anak-anak itu udah bukan lagi soal uang, tapi emas. Kita kasih seperti itu. Kemudian direktur marketing kami yaitu Mas Reza Rendi. Ada yang sudah kenal sama beliau? Ada? Ya, beliau adalah founder dari PPA Institute, sebuah komunitas yang ngajarin tauhid aplikatif yang alumninya sudah 120.000 lebih alumni. Angkatannya sudah lebih dari 2.500 angkatan. Ya, di seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, sama Brunei. Lalu kemudian direktur operasional kami
Pak Joni Hendra atau kami menyapanya Kuda Joni, orang Padang juga. Jadi memang kalau emas itu rata-rata orang Padang ya, bener ya? Ya di pasar-pasar biasanya orang Padang yang jualan emas. Kalau yang jualan nasi Padang orang Jawa ya. Ya. Oke. Lalu kemudian Direktur Keuangan kami Mas Dedi Irawan. Jadi ini direksi-direksi dari Iwago, alhamdulillah semuanya pribumi Indonesia, gitu ya. Oke. Sekarang kami masuk ke support tim syariah kami. Support tim syariah kami, alhamdulillah ada Ustadz Muhammad Rafiq Thoyib Lubis. Beliau adalah Direktur dari Lembaga Wakaf MUI. Dan di hadapan beliau lah kami sampaikan marketing plan-nya Iwago, produknya Iwago. Menurut beliau bahwa marketing plan dan produk Iwago sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah MUI nomor 77. Gitu ya. Jadi kami menjalankan berdasarkan itu. Kemudian yang selanjutnya dari support tim legal kami Mas Aris Sakti Prihakono atau disapa Mas Riko. Mas Riko ini oke, ya, banyak iklan ya. Anak sensi begitu ya, kemana-mana. Mas Riko ini Bapak Ibu, beliau adalah Dewan Syuro dari Pejuang Subuh Indonesia. Kemudian beliau juga Dewan Pembina Yayasan Pejuang Subuh Indonesia. Kalau beliau dan teman-temannya itu sudah memperjuangkan orang lain buat bangun subuh. Kalau kita masih berjuang untuk bangun subuh. Ya, ini bangun subuh, berjuang sendirian ya. Beliau udah memperjuangkan orang lain biar bangun subuh, sholat subuh jamaah seramai sholat Jumat. Kira-kira orang-orang seperti ini orang soleh kan? Soleh, insya Allah soleh, betul ya? Karena beliau-beliau lah yang memperjuangkan banyak orang untuk masuk ke dalam kebaikan. Nah, mereka-mereka inilah yang bergabung di Iwago. Artinya Bapak Ibu, perusahaan ini perusahaan baik kan? Kira-kira perusahaan baik kan? Baik. Insya Allah baik. Baik. Kenapa yakin begitu? Karena kata Allah bahwa ruh-ruhnya orang baik itu akan dikumpulin sama orang baik, betul kan? Ya, yang ruhnya orang-orang yang sefrekuensi itu akan kumpul bareng tuh. Yang mendukung Pak Jokowi akan dukung bareng tuh nanti. Ya, gak apa-apa kan? Bener ya? Iya. Kan saya gak bilang apa ya. Tapi kalau mendukung nanti akan bareng. Gitu, iya. Sip. Iya kan, betul ya? Iya, gak apa-apa gitu. Akan bareng-bareng. Nah, mau gak bareng-bareng orang-orang yang punya spirit kayak gini? Mau gak? Wow, ya. Apalagi teman-teman yang udah gabung ikut kelas private kelas PPA, insya Allah total bergantungnya sama Allah, kemudian punya humbleness, punya sincerity, ketulusan, punya loving kindness, punya cinta yang gak pernah habis, ya. Jadi insya Allah apa yang teman-teman masuk di dalam ini di peradaban Yoa, insya Allah banyak orang-orang baik. Siapa yang mau gabung bareng-bareng katakan? Masya Allah, mudah-mudahan jadi orang baik semua, masuk surga bareng-bareng. Yang aminnya agak pelan, masuk surga paling belakangan lah ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat sebaran cabang, agent dan member dari Iwago. Alhamdulillah dari mulai Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pulau Jawa, kemudian Sulawesi, Kalimantan, ya. Lalu kemudian ke Papua. Alhamdulillah agent kami sudah lebih dari 4.500, cabangnya sudah lebih dari 82 cabang, member kami sudah lebih dari 24.000 member di seluruh Indonesia. Bahkan sudah mulai ada beberapa teman-teman di Taiwan, Hong Kong, Prancis itu sudah mulai order Iwago. Nah, kami lagi mengurus izin ekspornya. Izin apa? Ekspor. Jadi ketika nanti izin ekspor emas Iwago ini bisa keluar, maka
Bapak Ibu mungkin yang punya kenalan di luar, di Mesir, di Madinah, ya, atau di negara-negara lain, siap-siap untuk bisa kirim ke sana. Ya. Dan alhamdulillah dari mulai roadshow kami dari Aceh, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, kami sudah nyampe di sini. Pekan besok kawan-kawan saya ada yang berangkat ke Bali, ada yang berangkat ke Siak, Rokan Hulu. Saya akan berangkat ke Jayapura minggu depan. Untuk apa? Kita mau mengemaskan sesungguhnya Papua. Tepuk tangan dong. Ya, jadi kami keliling terus. Untuk apa? Memberi edukasi buat masyarakat supaya nyelamatin hartanya dari yang namanya apa? Inflasi. Dan terakhir, pencapaian IO Agot atas izin Allah di Maret kemarin sudah lebih dari 1 triliun rupiah uang masyarakat Indonesia yang selamat dari inflasi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk emas. Sudah 1 ton emas IO Agot tersebar di seluruh Indonesia. Tangan dong. Mungkin termasuk salah satunya dari emas Bapak Ibu yang hadir hari ini. Lalu kemudian kita masuk ke bagaimana IO Agot merevolusi bisnis emas. Dari riset kami Bapak Ibu, kami melakukan 14 revolusi bisnis emas. Dari mulai fisik harga emas, sistem pembelian emas, penggunaan emas, sistem penukaran emas, transparansi harga, massive education, IO Agot Academy, dari mindset tabungan versus investasi, keuntungan jangka panjang menjadi jangka pendek, tabungan program menggunakan emas, sistem bisnis emas, spirit emas, ekosistem bisnis IO Agot, dan terakhir mindset bisnis berbasis emas. Ini ada 14 revolusi bisnis emas yang dilakukan oleh IO Agot. Jadi kalau ada revolusi negara itu jadi musuh pemerintah, ada revolusi akhlak, ada kan? Nah kami revolusi bisnis emas, gitu ya. Insya Allah masih aman-aman. Jadi kami bukan pesaing siapa-siapa, kita hanya ingin membuat masyarakat Indonesia bisa jauh lebih sejahtera. Sepakat? Siapa yang pengen sejahtera? Wah, Masya Allah. Pengen punya emas 1 kilo? Yang tangannya setengah kilo. Oke. Kami bahas beberapa saja Bapak Ibu, yaitu sistem penukaran emas. Ini semua materinya nanti ada di modul-modul dari IO Agot Academy. Yaitu gimana sistem penukaran emas? Bapak Ibu yang punya emas itu cukup belinya cicil cash fisik. Jadi kalau selama ini orang pengen punya emas yang besar 5 gram, dia nyicil, betul nggak? Nyicil, nabung, dapatnya apa? Angka, betul? Kertas, ya. Kan ada tuh lembaga begitu ya, lembaga yang nabung emas, ngasih uang, lalu kemudian dapatnya kertas atau angka, gitu kan? Kalau di IO Agot, Bapak Ibu nyicilnya dapat emas fisik. Saya mau punya yang 5 gram, tapi cuma bisa nabung 100 ribuan. Ya udah, beli 0,1. Setiap pekan, setiap bulan beli 0,1. Setelah dapat 10, ditukar ke 1 gram. Ini gratis, tanpa biaya sedikit pun. Lalu kemudian nabung lagi 0,1 lagi, tukar lagi 1 gram, sampai 1 gramnya ada 5 keping. Setelah 1 gramnya 5 keping, ditukar lagi kemana? Ke 5 gram. Ini juga gratis Bapak Ibu. Jadi artinya gak perlu lagi Bapak Ibu khawatir nabung emas dengan uang, lalu uangnya dibawa kabur orang. Karena Bapak Ibu nabung emas dapatnya emas fisik. Jadi walaupun agent Bapak Ibu, member Bapak Ibu pindah ke daerah-daerah lain dan gak bisa dihubungin, tapi Bapak Ibu tetap aman. Kenapa? Karena pegang emas. Emasnya kalau butuh uang tinggal dijual aja, atau masih dibawa terus kemana-mana gitu. Iya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu sekarang kita lihat, maka dapat disimpulkan bahwa IO Agot adalah pilihan terbaik dalam memiliki emas. Setuju? Iya, itu. Setuju kan?
Iya, sepakat ya. Oke, sekarang kita masuk ke transparansi harga. Nah, ini saya mau bahas tentang toko emas. Bapak Ibu lihat, di toko emas setiap hari selalu ada nggak? Tadi kan ada yang bilang, ada Pak tulisannya harga emas hari ini. Ada ya? Ada semua nggak? Selalu ada nggak? Saya sih datang ke toko emas nggak pernah ada. Nggak semua berarti ya. Tapi ada. Suka ada tulisannya. Setiap hari berubah. Iya. Itu harga emas yang berapa karat? 20 sama yang murah. Emas murah, emas muda. Iya, iya. Emas muda yang masih ada darah muda ya. Ya. Semua dikasih harga. Nah, ketika Bapak Ibu beli emas kan tetap ya, ini cincin, gitu kan ya. Bapak Ibu melihatnya dari mana? Tulisan yang ada di ini ya. Di label, betul ya? Itu tulisannya ditulis atau ada standar? Ditulis kan di tangan ya. Oh, ini berapa gram kan gitu ya? Kan ada harganya, harusnya tinggal disebut aja ya. Sekian kali sekian gitu ya. Tapi kenapa dia habis nulis? Terus? Kenapa? Kenapa? Tadi belum terjawab ya. Belum. Karena kalau Bapak yang datang pakai baju kayak gini, saya kasih harga yang oke. Tapi kalau saya datang ke ibu-ibu yang datangnya pakai daster, itu harganya bisa beda. Serius? Kan nggak pernah ngomong angka kan? Tukang emas pernah ngomong angka kan? Tulis balik kan? Bener kan? Supaya apa? Supaya harga hanya dia yang bisa kontrol. Tidak ada update-annya. Maka orang yang datangnya pakai jas, ngerti emas, itu pasti ngasih harga yang sesuai. Tapi kalau orang yang nggak ngerti emas, dikasih harga yang tinggi. Setelah itu, lebih parah lagi, kalau misalnya suami istri datang ke toko emas, istrinya udah ngeliat, Bi, cakep banget ya Bi cincinnya. Iya, itu mahal Bapak Ibu langsung. Iya, waduh ini suaminya oke. Yaudah, mama pilih aja yang mana. Wah, itu udah makin jadi itu. Ya serius, maka nanti Bapak Ibu kalau beli emas, habis di kalkulator dikasih gini. Oh, cincinnya segram 750.000. Nih 750.000 Bapak Ibu, gitu ya. Supaya kalian tahu ya. Itu Bapak Ibu, harganya nggak transparan. Dan itu memang diakui sama pemilik toko emas. Sampai ke Saudi, ke Madinah, itu begitu cara jualnya. Selalu pakai kalkulator. Dan selalu dibalik. Kami punya videonya, emas Iwa Gold dijual di toko emas Madinah. Toko emas Madinah, ada videonya. Itu sama sebelum pandemi kemarin. Ada berapa? 2 graman. Iya, ada berapa? Ada 5. Dihitung dibalik. Gak disebutin angkanya. Sama begitu. Ya. Tapi dia langsung terima emasnya. Itu toko emas Madinah itu, ada yang pernah beli emas di Madinah kan? Ibu-ibu ada? Belum. Itu di dindingnya Bu, emasnya digantung di situ. Full dindingnya itu emas semua. Ya, beda sama kita mah di berangkas kan, di etalase itu digantung-gantung semua Bapak Ibu. Dan itu ada videonya, sama semua begitu. Supaya apa? Setiap orang itu bisa beda-beda harganya. Walaupun ada tulisannya. Tapi kalau Bapak Ibu beli emas Iwa Gold, coba ketika nanya, harga emas hari ini berapa? Dikasih nggak price list kayak gini? Dikasih kan? Atau ada yang cuma tulisan doang? Mau beli emas terus dikasih aja tulisan WA gitu? Ada nggak? Atau langsung gini? Langsung. Kenapa begini Bapak Ibu? Karena harga transparan dia akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Betul nggak? Oke. Lalu kemudian kami punya yang namanya Iwa Gold Academy. Satu-satunya dan pertama pembelajaran sistematis tentang bisnis emas. Dari mulai spirit IOA sampai ke profesional. Jadi Bapak Ibu yang masuk di Iwa Gold mau jadi pebisnis emas nggak ngerti apa-apa, ini diajarin. Dari mulai spirit sebagai employee of Allah sampai profesional menjadi pebisnis emas. Ya, dan ini sudah masuk 2 angkatan. Satu angkatannya 1.000 orang, sudah keluar 1.850 karena semuanya nggak lulus. Nggak semuanya lulus maksudnya.
Nggak semuanya lulus. Ya, bukan semuanya nggak lulus, terbalik. Tapi dari Iwa Gold Academy ini ada ujiannya. Ada ujiannya. Salah satunya adalah ujian praktek. Bapak Ibu syiar, di videoin, masukin ke YouTube, masukin ke Facebook. Itu nanti dinilai. Ya, syiarnya dinilai. Terus ada ujiannya. Kalau nggak lulus nilainya, ya nggak dapat sertifikat sebagai konsultan of gold, sebagai konsultan pebisnis emas. Jadi kami punya modulnya, 27 modul Bapak Ibu untuk belajar ini. Dan ini satu-satunya dan pertama di dunia pembelajaran sistematis tentang emas, hanya di IOAGO. Ya, jadi kalau misalnya saya mau gabung tapi saya bingung jalaninnya, di sini solusinya. Karena di sini Bapak Ibu bisa belajar. Angkatan batch 3 nanti kami akan mulai di pertengahan April. Pertengahan April ini, di bulan puasa. Paling cepatnya itu. Paling lambatnya setelah Lebaran. Kita akan buka angkatan ketiga, tapi sudah tidak pakai Zoom lagi. Tapi sudah masuk di Google Classroom. Ya. Jadi bukan Google Classroom, kami punya platform sendiri yang sama seperti Google Classroom. Bapak Ibu bisa nonton videonya kapan aja. Kami mengajar, saya juga mengajar di sana. Bapak Ibu tinggal tonton, nanti kerjain soal-soalnya, nanti praktekkan ilmunya. Gitu ya. Praktekkan ilmunya. Dan alhamdulillah banyak sekali ibu-ibu, ibu rumah tangga yang betul-betul tadi saya bilang nggak ngerti bisnis emas, dia bisa punya omset hampir 8 miliar setahun. Orang Jawa Tengah. Dan kami pun kaget, beneran, iya beneran. Cuma ngikutin ini aja modul-modul ini. Nyampein ini modul-modul gitu ya, syiar aja, omsetnya miliaran. Adik-adik mau punya omset miliaran? Mau ya? Oke. Lalu kemudian kami punya juga namanya training of presenter. Ini khusus sebagai agent. Bagi teman-teman agent itu bisa ikut training of presenter. Yaitu training apa? Training untuk bicara di depan umum. Kayak gini. Bicara di depan umum. Jadi teman-teman agent yang saya takut, saya grogi ngomong di depan orang, saya nggak ngerti harus gimana, keringet dingin, nah ikutin training of presenter. Ini sudah 2 angkatan. Setahun hanya dibuka 2 atau 3 kali. Kemarin sudah keluar angkatan yang kedua. Nanti akan ada lagi, tapi mungkin di bulan Mei atau Juni akan keluar lagi. Jadi buat Bapak Ibu yang ikut, yang nggak ngerti gimana cara presentasiin bisnis emas, ini nanti diajarin di sini. Training of presenter. Nanti ada sertifikasinya juga, gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke fasenya IOAGO. Apa Bu? Fase IOAGO. Yang pertama, amankan. Apa yang dimaksud amankan? Bapak Ibu mengamankan uang Bapak Ibu ke dalam emas, mengkonversi uang-uang di dalam emas. Supaya apa? Ketika butuh sesuatu, emasnya itu tinggal dijual, tapi dalam beberapa tahun Bapak Ibu selamat dari inflasi. Kami masuk di fase yang pertama, mengamankan. Kemudian yang kedua, kami masuk fase yang namanya mengembangkan, kembangkan. Dari amankan, yang kedua kembangkan. Dengan apa? Masuk ke desirkan. Emas yang udah Bapak Ibu beli, simpan di rumah, nambah nggak? Ya, nilainya nambah nggak? Nggak nunggu setahun, 2 tahun, betul? Tapi begitu masuk di desirkah, Bapak Ibu sirkahnya pakai emas. Maka di IOA Club yang tadi, setiap 3 bulan sekali Bapak Ibu dapat untung dari bisnis yang dijalankan oleh operasinya IOA Club. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin Desirkah 2.0 baru kemarin siang hasil laporan pertanggungjawabannya itu nilainya dalam 1 kali syirkah itu angkanya mencapai 3,2% pertumbuhan angkanya. Jadi 31 miliar yang terkumpul dapat keuntungan hampir 360 juta dalam waktu 3 bulan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu punya emas, daripada nyimpen diam di rumah nggak berkembang, masukin ke IOA Club. Setiap 3 bulan dapat uang dari bisnisnya IOA Club. Uangnya nanti masuk ke mana? Masuk ke simpanan berkah. Dari simpanan berkah Bapak Ibu mau ambil,
Bisa mau dicairin atau mau beli emas lagi, bisa masukin lagi. Maka nanti ketika Bapak Ibu udah terima emas yang misalnya akadnya setahun, setelah setahun dapat emas lagi, balik lagi, nilainya udah nambah belum? Nambah. Dapat untung lagi nggak? Dapat. Masuk di fase yang kedua, kembangkan. Ada yang udah pernah ikut di Syirkah? Di sini ada? Ada. Sudah kemarin ikut Bu? Ininya? Rapat Zoom-nya? Oh iya. Tapi udah terima laporannya? Sudah ya? Ada lama? Ada. Belum diteliti ya? Belum, biasa mama gitu ya. Yang penting mah duitnya masuk gitu ya. Ya, gitu. Iya. Yang ketiga baru masuk yang namanya fase manfaatkan. Setelah seluruh masyarakat Indonesia punya emas, setiap rumah punya emas 1 kilogram. Ya, kalau mau beli beras bisa bayar pakai emas nggak? Sekarang nggak bisa. Tapi kalau seluruh masyarakat Indonesia punya emas, tinggal bikin undang-undang aja memperlakukan emas sebagai alat tukar. Ya, nanti ya, belum sekarang ya. Saatnya kita masih di sini mengamankan uang kita ke dalam bentuk emas, kemudian mengembangkan emas kita, baru nanti yang terakhir dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk transaksi. Tapi nanti belum sekarang. Ya. Mata uang kita berlaku karena adanya undang-undang. Uang kertas kita berlaku buat belanja karena ada undang-undang. Coba uang rupiah bawa ke Malaysia yang dekat, laku nggak jual di sana? Beli barang itu laku? Harus tukar dulu, betul nggak? Iya. Jadi mata uang kita, kayak uang kertas kita itu laku, kertasnya itu laku buat jual, buat transaksi karena ada undang-undang. Gitu ya. Uang dolar bawa ke sini, bawa ke pasar, laku nggak? Enggak. Tapi laku nggak di Amerika? Laku, karena sama. Uang kertasnya berlaku karena ada undang-undang yang mengesahkan. Jadi tinggal nanti kalau emasnya udah disahkan sebagai mata uang, selesai. Ya, kita akan mulai transaksinya pakai emas. Jadi ada 3 fase AKM. Yang pertama apa? Amankan. Yang kedua? Kembangkan. Yang ketiga? Manfaatkan. Oke. Lalu kemudian ini juga Bapak Ibu yang kami lakukan sebagai wakaf kami ke pembangunan Menara MUI. Februari lalu kami telah menerima komitmen wakaf dari sahabat-sahabat kita, pengusaha muslim yang bergelut di bidang logam mulia, telah menyerahkan sebesar 42 gram emas dan kemudian bulan selanjutnya 51 gram emas, kemudian dan alhamdulillah hari ini mewujudkan bagi kami saat silaturahmi ternyata ya Allah berkembang besar sehingga wakafnya semakin meningkat dan hari ini sedekah wakaf satu jagat melalui logam mulia lembaga wakaf MUI memperoleh diserahkan pada saudara ini sertifikatnya sebesar 152,6 gram emas. Alhamdulillah doakan mudah-mudahan ini penuh keberkahan buat kemaslahatan umat, terutama niat Majelis Ulama Indonesia yang membangun menara MUI berikut masjid di tengah-tengahnya. Doakan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kami memiliki sebuah visi, kami bukan cuma menyelamatkan aset-aset umat ya, tapi visi kami adalah ingin mengembalikan kejayaan Islam dengan emas saja. Karena kami berpikir emas itu adalah harta karun Muslim yang hilang, sehingga kami ingin mengembalikan kembali kejayaan Muslim melalui emas. Dan kami berkomitmen untuk mendukung seluruh pergerakan Islam dari mulai membangun aset, mengembangkan potensi umat, dan salah satunya kami bekerjasama dengan lembaga wakaf MUI ingin mendirikan, kami berkomitmen ingin bersupport full mendirikan menara MUI insyaallah. Kontribusi nyata ini kita benar-benar berikan wakaf. Salah satunya yang ini adalah wakaf untuk pembangunan. Ya. Tapi selain itu juga kita juga wakaf ini juga ada untuk wakaf pemberdayaan, wakaf produktif. Maka kita sudah ada untuk sama bulan, juga nanti wakaf produktif juga kita buatkan juga sama
Kemudian selanjutnya ini adalah wakaf produktif kami untuk tambang udang. Tambang udang yang ada di Desa Projo, Tangerang, Banten. Dari hasil wakaf kita buat ya bisnis tambang udang. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang memiliki Ewa Abon dan seluruh konsumen AOG, NOG, cabang yang memiliki Ewa Abon ini dari teman-teman semua. Kita bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk umat, di mana inilah hasil wakaf dari penjualan Ewa Abon. Ini adalah salah satu divisi dari Kampung Agro. Kampung Agro ini nanti akan ada, selain ada tambak, kita juga ada kambing, ada domba, ada sapi, ada unggas gitu ya. Ini akan kita mulai dari pertanian dan kelautan. Teman-teman, barusan kita lagi proses tabur benur ya. Ini udah hasil wakaf jual ada. Dan 3 bulan kemudian ini semua akan panen insya Allah. Nanti pas lagi panen, saya undang Anda semua buat barang-barang sini. Mungkin aku makan juga di sini, bakar juga di sini, dan juga beli udang di sini. Itu apa? Biar makin besar lagi dan akhirnya teman-teman melihat bahwa pentingnya jual itu semua bisa sama-sama jual emas, tapi kalau saya mau bilang emas yang punya akhirat hanya itu. Subhanallah. Hasil wakaf digunakan untuk mensupport bisnis muslim, membebaskan riba, membangun aset rumah. Yang penting yang Anda siarkan dan beli, insya Allah itu terhitung membesarkan wakaf peradaban. Dan Bapak Ibu, hari ini kami sudah membuat kawasan cahaya peradaban. 1 titik cahaya peradaban yang kami targetkan ada 99 titik cahaya peradaban di seluruh negeri ini. Dan ini kami mulai di Sanggalaherang, Subang, Jawa Barat. Ya. Kami sudah beli tanah 20 hektar, sudah bebaskan 20 hektar tanah di sana, dan masih ada potensi perluasan 200 hektar lagi. Untuk apa? Ini kami akan bangun cahaya peradaban. Dan hari ini kita mulai di Jawa Barat, yaitu tepatnya di daerah Subang. Tanahnya luar biasa Bapak Ibu, dikelilingi sungai, kemudian ada cekuk di bawahnya, lalu kemudian ada sumber mata air panas di sana. Kita akan bangun masjid, sekarang sudah mulai proses pembangunan jalannya untuk masuk. Masjidnya puncak paling tertinggi dari bukitnya, kita akan bangun di sana. Kemudian di samping-sampingnya itu ada One Quran Institute. Apa itu One Quran Institute? Kami akan cetak jutaan penghafal Quran untuk hadir menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan ini akan ada di cahaya peradaban. Ini baru cahaya peradaban yang pertama. Kami yakin, insya Allah Gresik akan menjadi salah satu dari titik cahaya peradaban. Yakin Bapak Ibu? Siap untuk sama-sama bangun cahaya peradaban? Takbir! Jadi Bapak Ibu ada auditoriumnya, ada tempat buat berkuda, berenang, panahan, ya, ada perkampungan muslimnya juga. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen tetanggaan sama guru-guru di sana, insya Allah, ya, tinggal beli di sini. Ini One Quran Institute Bapak Ibu, ya. Hari ini masih ada di Bandung, Beberapa rumah kita beli, ada puluhan anak-anak di sana. Kita akan masukkan ke sini nanti One Quran Institute. Oke.
Boleh dinyalain lagi? Baik. Bapak Ibu,